Begitu bodoh dan naifnya saya pada saat itu. Saya tidak mengetahui dari mana penghasilan ibu. Ibu dan bapak adalah seorang guru biasa. Dan yang aneh adalah ibu seorang guru sekolah menengah, sedangkan bapak seorang guru tingkat atas. Tetapi di samping ibu, hidup saya sangat berkecukupan. Entah saya sangat lega berada di sisi ibu. Halo, kembali lagi sama aku Anissa Sadino di podcast Rindu Ibu. Di podcast ini, aku akan bacain cerita-cerita kamu yang udah pada ngirim ke email. Cerita-cerita ini itu banyak dititik beratkan kepada hubungan kamu dengan ibu. Dan khususnya buat kamu yang susah untuk mengungkapkan dan menceritakan cerita kamu sama ibu kamu. Entah itu cerita yang menyedihkan, cerita yang mengharukan, mengecewakan, menyebalkan, ataupun membahagiakan, dan kamu susah untuk ngungkapinnya, kamu bisa kirim ceritanya ke aku, ke email di sini, ya, untuk aku bacain. Dan aku percaya cerita dari teman-teman, apalagi pendengar setia podcast Rindu Ibu itu pasti punya makna yang sangat mendalam. Langsung aja ya aku bacain cerita nih dari email. Namanya tidak disebutin siapa, jadi aku langsung aja ya. Salam, melihat media ini saya tidak akan melewatkan kesempatan untuk berbagi cerita karena saya baru saja melakukan kesalahan besar dalam hidup saya. Saya tidak ingin berbagi penyesalan karena biar itu jadi milik saya seorang. Saya akan menyampaikan cerita ini dan menyerahkan semua kepada pendengar bagaimana penilaian maupun pelajaran yang bisa dipetik. Tapi sekali lagi, penyesalan adalah perasaan yang paling tidak berguna apabila tidak disimpan dan sebagai pelajaran yang paling berharga. Saya menulis surat ini tepat seminggu ibu saya meninggal. Sebagai seorang anak yang sudah menjadi seorang bapak, saya terlambat mengenalkan anak saya kepada neneknya. Ayah saya pun seolah membenarkan sikap itu karena sudah sejak lama orang tua saya bercerai. Mungkin sejak saya sekolah dasar tingkat 5. Apa alasannya saya tidak begitu paham, tetapi yang paling saya ingat adalah alasan saya mengikuti ibu karena ibu lebih kaya daripada bapak. Begitu bodoh dan naifnya saya pada saat itu. Saya tidak mengetahui dari mana penghasilan ibu. Ibu dan bapak adalah seorang guru biasa. Dan yang aneh adalah ibu seorang guru sekolah menengah, sedangkan bapak seorang guru tingkat atas. Tetapi di samping ibu, hidup saya sangat berkecukupan. Entah saya sangat lega berada di sisi ibu. Sebagai anak kedua, kakak pertama perempuan saya jarang menyapa dan berkomunikasi dengan saya. Mungkin karena jarak usia kami yang begitu jauh. Saat kejadian perpisahan orang tua kami, kakak saya sudah pergi. Dia sudah menikah. Saat ini kakak saya berada di rumah ibu saya, dan entah kenapa, suami dan anaknya tidak ada di sampingnya. Saya sama sekali tidak memiliki keinginan untuk bertanya atau menyapanya. Kakak saya sangat iri dengan saya, sehingga dia pun tidak memiliki keinginan sama sekali untuk menyapa saya. Jadi intinya nih teman-teman, ini ceritanya iri-irian. Kakaknya iri sama adiknya iri sama kakaknya. Aku lanjut lagi. Ya, saya sama sekali tidak peduli. Karena dia, dalam kurung kakak saya, pun tidak peduli dengan apa yang saya temukan di kamar ibu. Saya tidak tahu bagaimana ibu bisa mengumpulkan semua ini, sedangkan yang saya tahu, ibu meninggal karena terlilit hutang. Itu salah ibu sendiri dengan gaya hidup ibu. Sejak saya sekolah dasar, ibu sudah sering sekali ribut dengan ayah. Saya selalu disuruh pergi ibu tanpa peduli saya masih berseragam baru pulang sekolah,
atau saya baru pulang dari bermain. Tetapi yang dapat saya pastikan, kakak saya selalu tersungkur dan menangis. Seusai perceraian dua orang tua saya, beberapa kali ayah datang dan mereka pun tidak segan untuk saling melontarkan umpatan dan amarah mereka. Saya pun tidak menolak untuk disuruh pergi dari rumah sesegera mungkin. Dan kembali saat motor butut milik ayah sudah tidak berada di halaman rumah. Tanpa sempat bertanya, ibu sudah berada di dalam kamarnya. Kejadian ini terjadi berulang kali, hingga ayah sudah tidak terlihat lagi di rumah. Ya, tidak penting buat saya harus ada jawaban atau tidak. Karena yang dapat saya pastikan, apa yang saya sukai bisa berjalan dengan apa yang saya harapkan. Saya menjadi bintang sekolah sejak sekolah menengah dan tidak berhenti di sekolah atas. Saya adalah atlet basket sekolah yang selalu melibas lawan-lawan saya tanpa pandang bulu. Dengan semua yang saya dapatkan, saya dapat membeli perlengkapan basket. Sejak zaman sekolah, saya adalah seorang playboy, hingga akhirnya saya memutuskan untuk memilih salah satu dari mereka dan menjadikannya istri saya. Satu sisi, istri saya tidak tahu saya masih menyimpan hati pada beberapa di antara yang pernah saya dekati. Pekerjaan saya pun menunjang saya untuk melakukan hal itu. Istri saya yang tidak paham bagaimana kerasnya hidup dan bekerja di lapangan. Terdengar seperti ayah saya memang. Tetapi sepeninggal ibu saya baru sadar kalau tidak ada lelaki lain selain saya di rumah. Sejak SMP dan SMA, bahkan sejak ibu sudah tidak bersama ayah lagi, satu-satunya lelaki yang berada di rumah hanyalah saya dan mungkin juga di hati ibu. Setelah menyelesaikan buku harian milik ibu yang sebagian besar adalah catatan utang, ibu ternyata selalu mencatat pencapaian saya. Dalam sebuah kotak yang cukup besar, terdapat piala, ulasan di koran, hingga kaos kaki yang saya buang karena sudah jelek. Ternyata ibu menyimpannya dengan rapi. Apa yang saya dapatkan selama ini adalah hasil ibu berutang. Tutup lubang gali lubang. Semua demi saya. Dalam salah satu catatan ibu, beliau tidak menginginkan saya minder karena ayah yang sudah kalah judi dan merelakan kakak saya untuk dinikahkan oleh seorang juragan yang menutup hutang ayah. Ibu menghendaki saya menjadi lelaki yang bisa dibanggakan. Semua uang yang saya terima dari lomba tidak seberapa. Ibu mengumpat habis-habisan dalam catatannya. Murid yang bekerja keras tetapi juga diperas. Sehingga ibu mengatakan bahwa uang yang saya gunakan diterima oleh ibu sebelumnya. Itu uang hasil ibu berhutang. Selama saya kuliah di luar kota, saya pernah mendengar ibu dipenjara karena hutang. Saya tidak pernah pulang sejak itu. Bahkan saya malah marah-marah. Saya tahu semua perabot yang ada di rumah dijual oleh beliau. Tetapi tidak satu pun perabot yang ada di dalam kamar dan sekarang yang ada di kamar ibu hanya tinggal satu kasur yang dilapisi tikar tua, satu lemari tua dan satu kotak besar berisi barang-barang milik saya dulu, tetapi sangat tertata rapi di dalamnya. Sambil menggenggam buku catatan ibu, saya tersungkur dan menangis sejadinya. Saya sekarang bukan lelaki yang sesuai dengan harapan ibu, tetapi anak ibu yang terlambat meminta maaf dan sadar akan semua yang sudah dilakukan ibu. Kakak perempuan saya mencoba menenangkan saya dan saya memeluknya seerat mungkin. Bapak yang tidak mau menahu hanya merokok di luar sambil bertemu tetangga yang akan mengaji. Sungguh keji perlakuan saya terhadap ibu. Saya pernah tidak mengakui beliau sebagai ibu. Karena utang yang ibu tanggung sendirian, sedangkan itu untuk saya dan sesekali untuk kakak saya, karena kakak diceraikan setelah usaha dari suaminya bangkrut. Tetapi itu hanya dalih agar suaminya bercerai lagi. Kakak saya yang tidak memiliki apa-apa pun harus bekerja seadanya. Dia malu untuk pulang ke rumah. Demi apapun, saya ingin ibu saya hidup kembali. Saya sama sekali tidak melakukan apapun untuk ibu saya. Semua hanya untuk saya sendiri, dan hanya saya sendiri yang saya pikirkan.
Dengan mengirimkan cerita ini, saya harap semoga hanya saya yang mengalami penyesalan seperti ini. Oke, terima kasih buat kamu dimanapun kamu berada. Thank you so much ceritanya. Jarang ya kita dapat yang curhat laki-laki nih, dan thank you banget ya kamu udah mau open nih gitu ke kita. Walaupun kamu tidak menyebut nama, tapi terima kasih telah menurunkan gengsi untuk berbagi cerita dengan kami. Kalau udah utang piutang tuh emang udah sulit ya gitu, dan aku juga punya beberapa cerita sih soal utang piutang yang mana aku punya teman, dia ngutang dan ibunya yang bayarin, bapaknya yang bayarin gitu, karena ya siapa lagi yang mau bertanggung jawab kalau bukan keluarga sendiri gitu kan. Dan apa ya, kalau di sini case-nya itu adalah ibunya ini mau utang banyak supaya hidup anak-anaknya itu bahagia, supaya apa yang diinginkan atau dibutuhkan anak-anak ya semua tuh tercapai. Ibunya ini tuh nggak mau anak-anaknya minder karena temennya punya apa mereka nggak punya, temennya bisa apa mereka nggak bisa gitu. Tapi ibunya hanya ingin memberikan kehidupan yang layak buat anak-anaknya. Cuma ya caranya salah ya, karena ya utang sana sini gitu. Dan bahkan tadi dia cerita sampai di penjara kan mamanya. Bisa dibilang itu adalah bentuk kasih sayang ibu juga dengan berutang sana sini. Tapi ya buat kamu yang sekarang sudah menjadi orang tua, tolong jangan begitu ya. Tidak bagus sekali kalau kamu sudah jadi orang tua dan malah utang sana sini hanya untuk anak kamu bahagia gitu. Karena bahagia itu caranya banyak. Ngobrol heart to heart sama anak pun juga bisa bahagia. Masak bareng-bareng bisa bahagia. Atau kalau misalnya anaknya laki, anaknya main basket di lapangan, ibunya nungguin dari jauh juga itu udah bikin seneng kok sebenarnya gitu. Cuma ya balik lagi gaya hidup kita nggak tahu. Semakin tahun berganti pun itu juga semakin berubah ya gaya hidup orang gitu. Dan semoga buat kamu-kamu yang lagi denger ini, yang kamu juga seorang ibu, jangan deh sampai kayak gitu. Kasihan anak kita gitu, karena kalau misalkan orang tua itu punya utang, kalau dia meninggal nanti yang akan bayar utangnya itu anak-anaknya gitu. Masa sih kamu mau gitu, kamu pergi dari dunia ini udah enak, segala urusannya di dunia udah selesai, dan kamu ninggalin utang sama anak kamu dan dia harus hidup paling parahnya melarat hanya untuk bayarin utang-utang kamu gitu. Walaupun itu kamu utang juga untuk mereka juga gitu. Kalau bisa jangan, kalau bisa ya gitu. Cerita ini benar-benar punya banyak makna dan cerita sih gitu. Dan sampai akhirnya orang ini, si cowok ini sadar kalau ya apa yang dia lakuin dulu ke ibunya sendiri itu hal yang sebenarnya sangat memalukan dan gak banget gitu. Dan dia merasa udah terlambat untuk meminta maaf sama ibunya, tapi tidak ada kata terlambat karena ya selain minta maaf kita bisa ngirimkan doa ya untuk ibu di sana gitu, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Lebih ke kayak gitu sih. Sekali lagi terima kasih buat kamu yang sudah mengirimkan cerita ini ke kami. Thank you banget. Ini manfaatnya banyak banget dan ini penting banget sih untuk diingat ya. Sekali lagi jangan utang-utangan, karena itu akan mengerikan dan itu bisa nagih gitu. Dan udah nagih dan kita nggak tahu harus bayar pakai apa. Itu sih. Dan terima kasih juga untuk pendengar podcast Rindu Ibu. Buat kamu yang ingin berbagi cerita, berkeluh kesah, itu bisa kirimin ke email kami di sini atau di sini biar editornya capek ya. Gitu, dan nanti akan kita lihat, akan kita baca dan tentunya akan kita bacain buat kamu semua di sini. Dan semoga bisa memberikan manfaat yang banyak dan besar buat kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Saya Anissa Sadino, pamit dulu, sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye.